warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa, Ramadan bermakna bersama NU Online Banten dimanapun Anda berada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah terhadap alam semesta dengan cara yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam ini. Maka dalam ayat ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi rahmat bagi semesta. Maka ketika dakwah pun baginda Rasulullah SAW itu dengan penuh rahmat, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan metode itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara khusus dan umumnya untuk kita semua yang menjadi dai atau pendakwah yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah oleh kamu Muhammad, ajaklah oleh kamu Muhammad ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan mujadalah kamu dengan mereka dengan mujadalah yang lebih baik. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 3 metode dakwah kepada Nabi Muhammad SAW secara khususnya dan umumnya kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dakwah dengan cara hikmah. Dakwah dengan cara hikmah itu untuk siapa? Lil mustajibina, bagi orang-orang yang mengkabulkan, yang mengijabahi, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa talibina lil haq, dan mereka orang-orang yang mencari kebenaran. Maka ketika seorang pendai, demikian juga dengan baginda Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mencari kebenaran, maka dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara yang hikmah. Cara yang hikmah itu bagaimana? Mufassir mengatakan, pertama, bahwa dakwah dengan hikmah itu bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Artinya apa? Menyampaikan kepada umat manusia, kepada objek-objek dakwah itu dengan ilmiah, dengan keilmuan, dengan dalil-dalil yang akurat, dengan hujah-hujah yang nyata, kemudian dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah dakwah dengan hikmah. Rasulullah SAW memerintahkan istighfar. Rasulullah paling banyak membaca istighfar. Rasulullah SAW ketika mengajak manusia untuk tahajud, maka Rasulullah yang paling banyak bangun malamnya. Rasulullah SAW itu mencontohkan dengan amalannya. Ini yang pertama, dakwah dengan hikmah. Yang kedua, dakwah dengan hikmah itu dengan bil hujjatil wal barahin, sebagaimana dikatakan Dr. Wahbas Juhaili dalam kitab Tafsir Al-Munirnya, bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah ayat bil hujjati wal barahin. Jadi dakwah itu dengan dalil yang nyata, dengan ilmiah kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang mencari kebenaran. Yang kedua, objek dakwah itu adalah orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka caranya dengan mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang bijak, nasihat-nasihat yang baik. Sebagaimana Al-Quranul Karim memberikan percontohan itu kepada kita semua. Sebagaimana misalnya Luqmanul Hakim yang mengajak kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Maka disinilah Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang hasanah. Banyak sekali dalam Al-Quranul Karim diberikan tentang sejarah, tentang kisah-kisah
Ini untuk dakwah kepada orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dakwah terhadap orang yang menentang hukum Allah. Maka kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mujadalah dengan baik. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihissalam ketika dakwah kepada Fir'aun, di mana Fir'aun itu sudah tidak percaya dengan dalil, sudah tidak mempan dengan nasihat, maka adu argumenlah Nabi Musa alaihissalam. Tapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa supaya berkata dengan baik, wa qula qaulan layyinan, dan berkatalah kamu wahai Musa dan Harun ketika menghadapi Fir'aun itu dengan qaulan layyinan, dengan ucapan yang lembut, tidak kasar, tidak memaki. Inilah dakwah-dakwah yang ramah yang dicontohkan oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.